dikenal dengan dari anak yang suka mengeluh tentang orang tua yang mengatur ini itu. Pribadi, strict parents itu tindakan orang tua yang, jadi di sini Kak Ibrahim dan Kak Elizabeth kan mempunyai pendapat yang berbeda ya. Kalau menurut Kak Elizabeth, manfaat strict parents itu apa sih? Saya sekarang tidak mengenal kebebasan jadi Kalau saya sendiri sih langsung bisa menurut Kak El kan. Nilai itu berbentuk menjalani masa depan gitu. Hai, selamat datang di podcast di bawah santai aja say. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap sehat dan bahagia dimanapun kalian berada. Hari ini kita bakal berbincang-bincang santai nih. Akan ada banyak hal menarik yang akan kita bahas. Jadi jangan bosan-bosan ya dengerin podcast kita. Hari ini bersama saya Azahra Ayusa Rashid sebagai pembawa acara podcast kali ini bersama narasumber ahli kita. Silahkan perkenalkan diri. Nama saya Elena Imana sebagai ahli di podcast kita kali ini. Nah, kan penonton banyak yang belum tahu nih apa itu arti strict parents. Menurut Kak Elena gimana nih? Apa arti strict parents itu? Menurut saya arti strict parents apa yang biasa dikenal dengan pengekangan anak atau orang tua yang suka menetapkan standar tinggi kepada sang anak. Biasanya gaya pengasuhan ini ada dua macam. Yang pertama otoriter dan otoritatif. Orang tua yang dengan menetapkan standar tinggi kepada sang anak sambil mengasih kasih sayang biasa disebut dengan gaya otoritatif. Contohnya kayak gimana nih Kak? Contoh orang tua yang strict parents gitu. Ya. Dari anak yang suka mengeluh tentang orang tua yang mengatur ini itu sampai membuat anak kayak jengkel ataupun merasa apa ya, kok orang tua kok suka ngaturin gitu. Terus anak yang mengeluh tentang orang tua yang ingin sang anak dapat nilai yang bagus padahal kan udah pakai hasil kerja mereka gitu. Oke penonton, kita akan membahas strict parents lebih dalam lagi. Jadi mari kita undang narasumber kita yang lain. Mari kita sambut. Silakan masuk. Biar makin asik, kita kenalan dulu dong sama narasumber kita. Silakan perkenalkan diri dari sebelah saya. Nama saya Ibrahim Ilhami. Nama saya Rita Yanti. Nama saya Elizabeth Intan Kurniasari. Nah, di sini kan kita membahas strict parents nih. Menurut kalian apa sih strict parents itu? Menurut kalian pribadi gitu, bisa dijelaskan nggak? Menurut saya pribadi, strict parents itu tindakan orang tua yang apa ya, lebih aku suka sih kayak menyuruh anaknya untuk mendapatkan yang bagus atau kayak gitu, semacam apa ya, kayak ekspektasi tinggi gitu lah. Kalau menurut Kak Ibrahim gimana nih? Menurut strict parents ya pengekangan terhadap anak. Jadi membatasi kebebasan anak untuk membatasi kebebasan anak untuk mencapai ekspektasi yang tinggi itu tadi. Jadi sama ya. Iya, sama. Tapi menurut kalian strict parents itu kayak baik atau enggak sih untuk sang anak? Menurut saya sendiri sih perlu ya, baik atau enggak perlu banget gitu. Karena itu salah satu hal untuk kita jadi sukses gitu loh. Karena kita udah dari kecil udah kayak apa ya, disiplin atau enggak gitu. Ya dapat nilai bagus dari TK atau gak apa, kan mudah buat masa depan gitu kan. Kalau menurut Kak Ibrahim? Menurut saya sih enggak ya, soalnya ya itu kan membatasi kebebasan anak meskipun dari masa depannya, tapi kan sang anak itu terbatas oleh pilihan sang orang tua. Jadi dia memilih jalan yang lain, jalan yang berbeda, itu kan bisa saja. Jadi di sini Kak Ibrahim dan Kak Elizabeth kan mempunyai pendapat yang berbeda ya. Menurut kalian apa sih manfaat dari strict parents itu? Mungkin bisa dimulai dari Kak Elizabeth. Mungkin menurut saya manfaat dari strict parents itu mempermudahkan dalam masa depan ya. Jadi kayak dari kecil saya dapat nilai bagus, itu
itu kayak mudah, kayak misalnya ulangan atau kayak gitu, kayak olimpiade itu kayak kalau olimpiadenya sendiri menang, kalau misalnya ulangannya dapat nilai bagus, sehingga rapot saya selalu dapat A atau kayak gitu A plus itulah. Jadi ya udah banget gitu lah, kayak misalnya mau ke SMP itu nggak usah repot-repot akan nilai, jadi nilai saya udah bagus ya, udah gampang banget masuk buat SMP kayak gitu. Dan untuk saya sendiri senang-senang aja sih kalau misalnya tentang kayak gitu, karena saya tahu itu juga buat masa depan saya sendiri gitu, dan saya juga senang-senang aja. Berarti ketika kedua orang tua Kak Elizabeth, strict parents, mengekang Kak Elizabeth, itu Kak Elizabeth mengambil sisi positifnya ya? Iya, jadi kayak ya udah itu kayak semua demi kebaikan saya aja gitu, kayak nggak mikir hal-hal buruk kayak itu seenak orang tua saya sendiri. Soalnya yang akan jalani hidup saya berikutnya itu adalah saya, bukan orang tua saya. Tapi Kak Elizabeth nggak pernah merasa kayak kok begini terus ya, gitu kan terus ya, aku pengen nih sekali-kali bebas dari orang tua. Enggak, karena mungkin dari situ saya udah mendapatkan kebahagiaan saya sendiri, kayak ya semacam kebiasaan lah, jadi semacam seni itu. Jadi untuk kata-kata tertekan atau enggak gitu, kayak kurang bahagia enggak, karena dari itu saya udah bahagia, kayak dipuji guru kalau yang saya bagus, ada gitu saya ketemu orang-orang pejabat penting kan, kalau orang olimpiade terus sampai ke kabupaten atau enggak ke luar negeri itu kan bagus banget gitu kan. Oh iya. Kalau menurut Kak Ibrahim dan Kak Rani gimana? Kalau menurut saya terkekang itu membatasi, strict parents itu membatasi pilihan hidup kita. Jadi misalnya orang tua inginnya kita menuju ke kedokteran, tapi kita pengennya ke yang lain, misalnya ekonomi gitu kan nggak bisa gitu. Berarti lebih mentaati apa kemauan orang tua gitu ya? Iya. Kalau menurut Kak Rani? Kalau saya sendiri sih kurang setuju sama KL kan. Nilai itu bentuk menjalani masa depan gitu. Nah, Kak Rani kan nggak setuju nih sama pendapatnya Kak El. Kak Rani kan orang tuanya si parent, suka mengekang. Nah, gimana sih perasaan Kak Rani ketika dikekang gitu? Itu sih kurang nyaman karena saya kurang bebas untuk juga bisa Bisa milih apa yang aku mau gitu. Tapi segalanya diatur dengan orang tua ya. Tapi berbeda dengan Kak El, ketika Kak El diatur dengan orang tuanya, Kak El bisa mengambil sisi positifnya. Nah, kalau Kak Rani, apa nggak ada gitu sisi positifnya bisa diambil? ini nggak suka sama itu. Kenapa gitu? Apakah ada alasannya kenapa nggak suka? Apa gara-gara apa-apa tidak dibolehin dengan orang tua gitu? Ya mungkin itu. Jadi benar-benar nggak nyaman gitu ya dengan orang tuanya, suka mengatur-ngatur, sangat berbeda dengan Kak El. Kalau Kak Ibrahim gimana nih? Apakah setuju dengan Kak El ataukah setuju dengan Kak Rani? Saya sih setuju dengan Kak Rani, karena ya sama itu Kalau masalah nilai kan selalu dituntut ya dengan orang tua. Tapi gimana kalau tentang hobi? Apakah orang tua itu mendukung hobi kalian atau nggak boleh lah, intinya harus ngikut apa kemauan orang tua? Kalau masalah hobi sih saya tidak begitu tertarik, karena saya ya kebahagiaan saya atau kesenangan saya itu terhadap seperti nilai itu. Jadi ya gitu, dan orang tua saya juga nggak terlalu memikirkan tentang hobi atau nggak apa, jadi dibilang saya tidak memiliki hobi. Apa gitu hobi saya ikut les atau gitu olimpiade atau semacam yang berhubungan dengan masa depan. Berarti Kak Elizabeth memang lebih ke nilai sih. Ya itu kebahagiaan saya itu nilai. Oh iya. Kalau Kak Ibrahim gimana nih? Saya punya hobi, tapi hobi saya tidak memperbolehkan gitu. Orang tua saya tidak memperbolehkan saya melakukan hobi saya. Soalnya
gitu, untuk terusan belajar pencapaian-pencapaian ini. Memang hobinya Kak Ibrahim apa nih? Jadi saya sering menggambar tapi ya begitu. Tidak diperbolehkan. Iya, justru belajar terus-terusan. Oh, berarti lebih menuntut ke nilai daripada ke bakatnya Kak Ibrahim. Kalau kakak nih? Kalau saya sih nggak masalah kok, nggak jadi hobi itu saya sendiri. Oh, gitu. Baik. Nah, di sini kan ada Kak Ibrahim, ada Kak Rani yang apa ya, orang tuanya strict parents, tapi mereka tidak menyukai dengan sifat orang tua mereka yang begitu. Berbeda dengan Kak Elizabeth yang malah nyaman. Nah, gimana sih pendapat Kak Elizabeth dengan anak yang begitu? Itu kan semua demi kebaikan, apalagi itu demi masa depan. Jadi ya terima aja gitu. Kayak dibawa seneng aja gitu. Soalnya semua demi masa depan juga kan, nggak bermaksud buruk juga gitu lah. Kak Ibrahim gimana nih? Apakah bisa membawa dengan senang dengan kelakuan orang tua yang Enggak. begitu? Yang saya lebih utamakan itu adalah kebahagiaan saya untuk saat ini. Untuk masa depan saya bisa capai sendiri tanpa mungkin tanpa mungkin jalur yang diberikan orang tua sendiri. Saya bisa mencari jalan yang berbeda. Kalau saya juga di sini masih remaja, masih masa-masa mencari jati diri, masih masa-masa mencari sesuatu seperti kebahagiaan dan begitu. Kalau menurut saya sendiri sih apa namanya, untuk kata-kata remaja gitu. Jadi kan untuk memulai suatu masa depan itu kan harus apa ya, terbiasa dari kecil ya. Contoh kalau misalnya kamu menjadi remaja itu apa ya, lebih kayak bebas gitu, apa nggak akan terbiasa gitu. Karena kan kalau misalnya kita kan itu kan apa namanya, kita kayak dapat nilai bagus, terus kan kita kayak ada positif kan, misalnya kayak ditawari gitu kayak, kok mau nggak apa namanya ngelesin anak saya atau enggak gitu kerja di tempat ini, karena mereka tahu kalau kalian tuh pintar atau enggak apa. Jadi untuk menemukan jati diri atau enggak gitu menemukan masa depan tuh lebih mudah gitu. Menemukan jati diri dan masa depan itu menurut saya nggak harus disepakati, terutama menemukan jati diri. Kalau misalnya menemukan masa depan, kita bisa mencari bakat kita. Itulah fungsi itulah masa-masa remaja, masa-masa di mana kita mencari keunggulan kita dari orang lain. Ya, jadi mungkin Mas Ibrahim sendiri mungkin lebih mementingkan kebahagiaan ya. Jadi kalau menurut saya ya kebahagiaan saya banyak orang yang datang ke saya kayak, oh kerja di sini, jadi itu bisa bilang kayak ya itu jadi diri saya. Menurut Ali sendiri penting nggak sih strict parents itu? Menurut pendapat yang sangat berbeda tadi, bisa penting dan tidak gitu. Karena sang mental anak berbeda-beda ya, nggak bisa disamaratakan semuanya. Mungkin dari sisi orang tua bisa nggak terlalu menuntut yang apa ya, nggak terlalu menuntut anak harus beginilah, begitulah, pokoknya sesuai porsinya sendiri gitu masing-masing. Dan juga jangan sampai merebut kebahagiaan sang anak dan juga mengerti kondisi sang anak gitu sendiri. Terus untuk masalah hobi tadi, gimana menurut sang ahli untuk ibu atau ayah di luar sana? Menurut saya sih apa ya, mungkin lebih mengetahui minat dan bakat anak ya, dan tidak memaksa anak harus kamu harus ginilah gitulah gitu. Sebenarnya ini nggak boleh itu ya, nggak boleh sampai menuntut tidak sukanya anak gitu. Pokoknya selalu dukung apapun yang anak suka gitu, selagi tidak menuju ke hal negatif. Oh ya, baik. Nah, hari ini saya mendapatkan banyak pendapat nih dari para narasumber kita. Kalau menurut penonton gimana nih? Boleh komen di bawah ya. Saya akan menanti pendapat kalian dan akan membaca satu-satu untuk wawasan kita semua. Gak kerasa nih waktunya udah mau habis. Kita udah panjang banget ngobrol-ngobrol. Makasih ya udah mau datang ke sini. Ya, udah saatnya kita berpisah di sini. Podcast dari kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.
Oke, cukup sekian dari tim kita podcast di bawah lantai ada say. Dadah. So whenever you ask me again how I feel, please remember my answer is you. 먼 길을 다시 돌아간다 해도 난 여전히 같은 맘일 테니까. Perkenalkan diri. Perkenalkan, kalau pendapat Kak Eleora gimana nih? Hah? Gak kedengeran? Ya. Tes suara dulu, tes ngomong. Keras Ibra. Tes. Dengar gak di sini? Ibrahim kok bisa jadi pro gak Ibrahim? Kenapa? Kayaknya aku hilang kata-kata Ibrahim. Ibu amai. Amai roti. Harus ibu roti nih. Mau aku memang beli baju. Pak. Belakang. Menurut saya. Masa iya kita nggak jemput dulu. Aku sambil makan nggak seenaknya. Tadi itu sebenarnya gini. Tadi kan waktu ditaruh itu anak-anak masih nggak makan kan. Kalau ngeliat makan itu kayak ada makan juga. Alin kalau ada makanan langsung ngambil gitu. Nggak nunggu. Kalau kita kan ini lagi gini, kita tuh nggak makan, tapi koknya di balik layar makan. Ya udah jauh langsung gue aku. Saya sendiri sih langsung bisa mendapat KL kan. Nilai itu berbentuk menjalani masa depan gitu. Nah, gimana nih perasaan Kak Rani? Ya, lu gimana? Ya, tidaklah, enggak tahu. Ya, enggak tahu gitu loh. Wah, ikut tahu. Ya, pokoknya coba tadi enggak ada itu kan. Ketona itu. Oke. Ya, jangan enggak apa-apa Rani. Hah? Iya, tadi kan ada. Iya, ada. Mana? Tadi Rani tinggal bilang, saya sih enggak suka. Iya, enggak suka. Ya. harus apa ya? Itulah masa-masa remaja. Masa-masa di mana kita mencari penghiburan kita dari orang lain. Ya. Jadi mungkin Mas Gibran sendiri mungkin lebih mementingkan kebahagiaan ya. Jadi kalau menurut saya ya kebahagiaan saya banyak orang yang datang ke saya kayak oh kerja di sini. Jadi itu bisa bilang kayak ya itu jadi diri saya. Ini enggak sih. Sehat untuk dibahas itu. Kalau itu dibahas itu. Enggak terlalu ngambung sih. Kalau saya ya begitulah susah memperangkat. Kaki dulu. Ya, mungkin bisa mengintrospeksi mengintrospeksi dirinya masing-masing. Oh, berarti
Udah kok. Iya ya. 1, 2, 3. Ya. Oke, terus. Udah, stop dulu. Mal, stop dulu. Apa yang lain ya? 지기만 했던 너의 손을 잡고 어떤 길